Halo, perkenalkan, nama saya Rafif Yusuf Afandi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan perilaku organisasi. Ya, tepatnya itu adalah budaya organisasi. Saya akan menjelaskan apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi itu bisa disebut sebagai kebiasaan dari suatu organisasi, bisa juga dikatakan sebagai karakteristik dari organisasi, dan bisa juga dikatakan sebagai budaya dari perusahaan. Namun, budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai perangkat atau sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, atau norma yang telah disepakati dan diikuti oleh anggota lainnya. Budaya organisasi itu apakah penting? Secara spesifik, peranan budaya organisasi ini adalah untuk membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri anggota organisasi, dan menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya. Di sini ada 9 karakteristik yang menggambarkan esensi budaya organisasi. Yang pertama itu identitas anggota, di mana karyawan lebih mengidentifikasi organisasi secara menyeluruh. Nomor 2 ada penekanan kelompok, di mana aktivitas tugas lebih diorganisir untuk seluruh kelompok daripada individu. Dan yang ketiga ada fokus orang, di mana keputusan manajemen memperhatikan dampak iuran yang dihasilkan oleh karyawan dalam organisasi. Keempat adalah penyatuan unit, di mana unit-unit dalam organisasi didorong agar berfungsi dengan cara yang terkoordinasi atau bebas. Yang kelima ada pengendalian, di mana peraturan, regulasi, dan pengendalian langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan karyawan. Nomor 6 ada toleransi resiko, di mana pekerja didorong untuk agresif, kreatif, inovatif, dan mau mengambil resiko. Nomor 7 ada kriteria ganjaran, di mana ganjaran seperti peringatan, pembayaran, dan promosi lebih dialokasikan menurut kinerja karyawan daripada senioritas, favoritisme, atau faktor non-kinerja lainnya. Toleransi konflik, di mana karyawan didorong untuk diarahkan. 8 ada orientasi sarana tujuan, di mana manajemen lebih berfokus pada hasil atau keluaran daripada teknik proses yang digunakan. 9 fokus pada sistem terbuka, di mana organisasi memonitor dan merespon perubahan dalam lingkungan eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh budaya organisasi pada suatu perusahaan yang besar. Apakah itu ya? Tepatnya adalah perusahaan Asus. Pada perusahaan Asus, prioritas penting terdapat pada nilai luhur karyawan yang terdapat pada 5 nilai mutu. Oke, apa saja nih nilai-nilai mutu yang diterapkan oleh Asus pada karyawannya? Baik, di sini ada 5 nilai mutu pada perusahaan Asus. Yang pertama itu kerendahan hati, menunjukkan rasa terima kasih dan memiliki rasa hormat yang tulus terhadap sesama, melindungi proses-proses perusahaan, dan memiliki semangat tim yang kuat. Menjadi mawas diri dengan sungguh-sungguh. Saat menghadapi masalah, lihatlah ke dalam tanggung jawab pribadi terlebih dahulu, tanpa menyalahkan orang lain. Nomor 2 ada integritas, jujur, tulus, dan ikhlas. Dan di atas semua itu, jangan mencoba-coba untuk berbuat curang. Memahami dan dengan tulus, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang, membangun hubungan interpersonal tanpa kepura-puraan. Terus-menerus berupaya untuk mengembangkan diri tentunya. 3. Ketekunan, berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha, serta bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan berkualitas tinggi. Fokus pada biaya dan bersikap keras terhadap tindakan membuang-buang dan percuma untuk mendapatkan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya. Mengambil inisiatif tentunya. Keempat ada ketangkasan, cepat menangkap kunci dasar di setiap situasi, cepat mengambil tindakan tepat untuk menciptakan hasil kemenangan, cepat menemukan peluang tentunya, dan menciptakan nilai konsumen maksimum. Nomor 5 ada keberanian, dengan berani menghadapi kesulitan dan tantangan, berani untuk melawan watak, mampu mengarahkan dialog konstruktif pada saat terjadi perselisihan, dan tetap melakukan tindakan yang tepat meskipun mengalami kritikan. Jangan pernah ragu dalam mengambil keputusan, dan jalankan hanya jika telah dipikir dengan matang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.